Assalamualaikum pemirsa dan teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya di channel Abu Servis. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki mesin cuci merek Qualitron. Ini kerusakannya tidak bisa berputar di bagian pencucian ya lur. Ini sudah kita coba colokkan ke listrik dan timer juga sudah kita putar, tapi pulsator di bagian pencucian ini tidak mau berputar sama sekali, malah justru yang ada bunyi timernya ya lur. Coba kita lihat di bagian belakang mesin, akan kita cek di bagian dinamonya apakah memang benar-benar tidak berputar sama sekali atau tidak dengung sama sekali. Ini masih dalam keadaan hidup ya lur. Kita dengar dulu suara dinamonya. Oh ya, itu kedengaran masih dengung. Tapi cuma satu arah saja ya lur. Yang satu arahnya lagi tidak dengung sama sekali. Coba kita putar gearboxnya. Siapa tahu gearboxnya yang sudah macet. Sepertinya masih bagus. Selanjutnya akan kita cek dulu kapasitornya. Siapa tahu kapasitornya memang sudah rusak. Tapi kalau kita lihat secara fisik, kapasitor tidak menunjukkan ciri-ciri rusak seperti kembung atau pecah. Berarti ini kemungkinannya yang mati adalah dinamonya ya lur. Tapi untuk lebih meyakinkan lagi, nanti akan kita lepaskan dulu kabelnya. Kemudian akan kita ukur supaya kita benar-benar yakin. Karena untuk mengetahui rusak atau tidaknya sebuah gulungan dinamo itu memang hanya bisa diketahui menggunakan alat ukur avometer. Ini akan kita lepaskan dulu sambungannya. Untuk teman-teman yang baru belajar, silahkan dipahami dulu warna kabelnya sebelum dibongkar. Karena kalau tidak dipahami, tidak diingat-ingat, nanti akan kesulitan pada saat menyambungnya kembali ya lur. Atau bisa juga menggunakan cara yang paling mudah, yaitu potong saja kabelnya, sisakan sedikit di dekat sambungannya supaya nanti tidak bingung pada saat menyambungnya kembali. Jadi pada saat menyambungnya nanti teman-teman tinggal menyesuaikan warnanya dengan sisa kabel yang kita potong tadi ya lur. Ini kabel sudah kita lepaskan semuanya. Selanjutnya akan kita ukur menggunakan avometer. Skala avometer pada posisi ohm. Ini sudah kita ukur kabel warna abu-abu dan biru, dan ternyata jarum avometer tidak bergerak sama sekali. Selanjutnya akan kita ukur kabel yang warna biru dan kuning, dan itu bisa kita lihat jarum avometer bergerak, berarti masih nyambung. Dan berdasarkan hasil pengukuran yang kita lakukan, kita mendapatkan kesimpulan bahwa yang mati adalah dinamonya ya lur. Dan ini adalah kabel yang kita ukur tadi yang tidak nyambung. Ini adalah di jalur kapasitor. Selanjutnya akan kita bongkar dinamonya. Ini sebelumnya sudah pernah saya bongkar ya lur. Ini kelihatan dari klemnya ini sudah saya ganti dengan baut 10. Karena kalau asli dari pabriknya ini tidak menggunakan baut seperti ini ya lur. Kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cara membongkar dinamo, silahkan disimak video-video saya tentang perbaikan mesin cuci. Karena pada video-video saya yang sebelumnya, saya sertakan juga tutorial bagaimana cara membongkar dinamo mesin cuci ya lur. Ya, siapa tahu saja bermanfaat dan bisa membantu, terutama untuk teman-teman yang masih pemula. Karena klem-kleman dari pabrik itu biasanya sangat kuat sekali ya lur. Untuk pemula yang belum pernah membongkar dinamo mesin cuci, tentunya akan sangat kesulitan sekali. Ya, namanya juga berbagi ya lur. Tentunya saya secara pribadi akan merasa sangat senang sekali jika tutorial-tutorial yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Penting untuk diketahui terutama para pemula, jika mendapati dinamo rusak seperti ini jangan langsung diganti atau dibuang karena masih bisa diperbaiki. Apalagi kita sebagai tukang servis memang harus benar-benar kreatif ya lur. Jangan sedikit-sedikit ganti alat, sedikit-sedikit ganti alat. Karena kasihan juga kalau biayanya terlalu membebani pelanggan. Sementara alat tersebut masih bisa kita perbaiki ya lur.
Pokoknya kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kalau sekiranya dinamonya yang mati ya kita harus berusaha untuk memperbaikinya. Dan sekiranya memang sudah tidak bisa diperbaiki dan harus ganti dinamo, itu adalah solusi terakhir ya lur. Apalagi perangkat elektronik sekelas mesin cuci ini kan rawan sekali terkena air ya lur. Jadi dinamonya ini gampang sekali putus, ditambah kualitas kawat gulungannya ini menggunakan aluminium. Ini kalau sudah terkena air dalam jangka waktu yang lama ini akan gampang sekali putus. Dan berdasarkan pengalaman, air ini menjadi faktor utama terjadinya kerusakan pada dinamo mesin cuci ya lur. Baik dinamo di bagian pengering maupun pencucinya. Makanya pengaruh eksternal penyebab kerusakan sebisa mungkin harus kita hindari. Misalnya penempatan mesin cuci ini kalau bisa dijauhkan dari keran air. Karena pantulan air dari keran yang jatuh ke lantai ini bisa saja masuk ke dalam dinamo ya lur. Dan ini dinamo sudah berhasil kita lepaskan, akan kita cari kawat gulungan yang putus. Pokoknya akan kita cari sampai ketemu, karena berdasarkan pengukuran yang kita lakukan dari ketiga kabel dinamo itu ada salah satu kabel yang tidak terhubung ya lur. Jadi ini sudah pasti ada kawat gulungan yang putus. Kalau mencari kawat gulungan yang putus seperti ini harus pelan-pelan sekali ya lur. Karena terkadang sudah dicari, sudah dibolak-balik masih juga belum ketemu. Maka disinilah pentingnya kita menggunakan alat ukur ya lur. Bayangkan kalau kita memperbaiki sesuatu tanpa menggunakan alat ukur, hanya bermodalkan perkiraan saja, maka akan sangat menyulitkan sekali. Begitu juga dengan gulungan ini ya lur, karena tadi kita sudah mengukur memang ada salah satu kabel yang tidak terhubung, maka akan kita cari sampai ketemu. Untuk teman-teman semua, jika kesulitan mencari gulungan yang putus, misal sudah dibolak-balik sampai lama dicari nggak ketemu, silakan dipotong semua kabel pengikatnya, karena terkadang kawat yang putus itu berada di bawah tali pengikat. Gampang nanti kalau misal sudah ketemu kawat yang putus dan sudah disambung lagi, bisa dipasang lagi tali pengikatnya ya lur. Untuk kali ini akan kita potong dulu tali pengikat di bagian sambungannya ini, karena berdasarkan pengalaman kalau kawat gulungan aluminium itu biasanya yang sering putus adalah di bagian sambungannya ini ya lur. Akan kita cek di bagian sambungannya. Nah ini sudah kelihatan ada yang putus. Dan sekaligus ini merupakan rahasia dinamo yang menggunakan kawat gulungan aluminium. Ini yang sering terjadi adalah putus di bagian sambungannya. Dan benar saja ini adalah kabel warna abu-abu yang kita ukur tadi tidak nyambung. Ini adalah yang putus di bagian sambungannya. Kita buka isolator pembungkus sambungannya, dan ternyata banyak sekali jamurnya. Kemungkinan ini karena terlalu lembab dan menyebabkan kawat menjadi putus ya lur. Sebelum kita sambung akan kita bersihkan dulu kawat yang putus tadi, karena ini kan ada isolator pembungkusnya ya lur. Jadi harus kita bersihkan dulu, karena kalau tidak dibersihkan nanti tidak bisa nyambung. Ini kawat yang putus tadi sudah selesai kita bersihkan. Sekarang akan kita sambungkan kembali. Sebelum kita sambung, kita pasang dulu isolatornya. Untuk penyambungan cukup digulung-gulung seperti ini saja ya lur. Karena ini kan aluminium, tidak bisa disolder. Walaupun disolder tetap tidak bisa menempel dengan kabel. Kemudian isolator ini juga harus kita pasang ya lur, supaya tidak terhubung dengan yang lainnya. Penyambungan sudah kita selesaikan semua. Langkah selanjutnya akan kita ukur menggunakan avometer apakah sudah nyambung semua apa belum. Kemudian nanti setelah kita mengetahui dari hasil pengukuran, baru kita akan melakukan langkah yang selanjutnya. Ini akan kita ukur dulu kabel yang putus tadi, yaitu kabel yang warna abu-abu. Kemudian prop merah kita hubungkan ke kabel warna kuning dan biru, dan itu bisa kita lihat sudah nyambung semua, berarti dinamo sudah jadi ya lur.
Langkah selanjutnya tinggal kita rapikan, akan kita pasang kembali tali pengikatnya, dan ini bisa menjadi perhatian untuk teman-teman semua bahwa dinamo yang mati masih bisa diperbaiki. Jadi seandainya menemukan dinamo dalam keadaan mati, jangan langsung dibuang atau diganti. Coba teman-teman diperbaiki dulu, siapa tahu masih bisa. Sekarang tinggal kita rapikan, dan ini dinamo sudah saya pasang ke dudukannya. Selanjutnya tinggal kita menyambungkan kembali kabel dinamo yang tadi kita lepaskan. Untuk penyambungan kabel tinggal menyesuaikan dengan warna yang sama ya lur. Kalau yang kuning dengan warna kuning, warna biru dengan warna yang biru, kemudian warna abu-abu dengan warna abu-abu, seperti itu. Ini kabel dinamo sudah kita pasang semua. Sekarang akan kita colokkan ke listrik untuk kita coba apakah sudah hidup atau belum. Dan itu alhamdulillah dinamo sudah bisa berputar lagi ya lur. Kita tunggu sebentar untuk kita lihat perputaran yang satu arahnya lagi apakah sudah bisa berputar, dan itu alhamdulillah juga sudah berputar ya lur. Jadi dari kedua arah yang ke kanan dan ke kiri sudah berputar semua, berarti dinamo sudah normal kembali dan sudah bisa untuk digunakan. Saya kira cukup sekian tutorial kita kali ini tentang perbaikan dinamo mesin cuci yang sudah mati. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.